فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-146, di sini ada tambahan sedikit faedah terkait dengan kenajisan khinzir, yaitu babi. Setelah kita sebutkan kemarin bahwasanya pendapat yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, sesungguhnya dia adalah rijsun. Ini adalah kembalinya kepada yang terakhir, yaitu lahmul khinzir. Ya. Kemudian kita sebutkan bahwasanya disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya makna rijsun itu adalah najis, khubusun, najis, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya seperti Abu Hayyan dan juga Al-Qurtubi sebelumnya, bahwasanya mereka mengatakan warijsu an-najis al-mustaqdar. Rijis itu adalah najis yang kotor. Nah, dan juga oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, warijsu an-najis. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat apakah kenajisannya itu najis ainiyah atau hukmiyah. Najisnya itu najis ainiyah, zatnya najis, atau najisnya hukmiyah, najis yang bersifat hukum, yaitu haram. Nah, maka pendapat yang rajih, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, bahkan sempat dinukil al-ijma' oleh Ibnu Munzir dan juga yang lainnya, namun yang rajih ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya kenajisannya adalah bersifat ainiyah. Kenajisannya bersifat ainiyah, yaitu zatnya yang najis. Nah, di antara yang menguatkannya adalah bahwasanya makna rajas, ar-rijsu itu adalah najis, dan untuk membawanya kepada makna haram, walaupun makna najis itu bisa najis ainiyah, bisa najis hukmiyah, hanya saja jika kita membawanya kepada najis hukmiyah yang maknanya haram, najis secara hukum, walaupun zatnya suci, maka di sini terdapat pengulangan nanti. Kalau kita bawa najisnya kepada najis maknanya haram untuk dimakan, maka maknanya terjadi pengulangan. Kalau kita perhatikan konteks ayatnya, perhatikan ayatnya. Karena kalau kita memahami bagian dari ayat itu, maka tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Cerita umumnya tentang apa? Perhatikan ayatnya ya, kawan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu." Katakan wahai Nabi, aku tidak mendapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram bagi orang yang ingin memakannya kecuali ini dan ini. Ya kan?
Sehingga konteks ayatnya sudah memang bercerita tentang perkara yang haram. Ini najis secara apa? Secara hukmi, secara hukum. Ya kan? Memang udah konteksnya cerita tentang yang haram. Nah, tanpa disebutkan pun fa'innahu rijsun, maka lahmu khinzir pun sudah masuk dalam yang haram untuk dimakan. Sehingga penambahan fa'innahu rijsun ini ada faedah tambahan. Makanya nggak disebutkan untuk yang lainnya. Apalagi ya, lihat penyebutannya itu di tengah. Penyebutannya itu di mana? Di tengah. Itu kan nomor berapa? Lahmu khinzir. Nomor 3. Dari berapa perkara ini? Dari 4. Diselipkan di tengah-tengah. Kalau memang untuk semuanya kan haram secara hukum, najis secara hukum, taruh di mana? Di akhir, iya kan? Supaya kena semuanya. Sehingga ketika ini ditaruh di tengah-tengah, menunjukkan ini memang untuk yang mana ini? Lahmu khinzir. Tanpa ini pun hukumnya udah kita ketahui dari konteks ayatnya memang cerita yang haram, muharraman. Sehingga kalau kita artikan lagi rijsunnya adalah apa ini? Haram. Dan itu memang disebutkan oleh banyak ulama. Maka terjadi apa ini? Pengulangan makna. Sehingga jadinya yang haram bagi orang yang ingin makannya kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini. Iya kan? Ini semuanya yang diwahyukan kepadaku halal kecuali ini yang haram. Dan daging babi maka dia apa? Haram. Terjadi apa? Takror. Dan itu bertentangan dengan balaghahnya Quran. Tingginya gaya bahasa Al-Quran. Nah, sehingga ini yang membuat kita lebih condong kepada memaknai kalimat rijsun di sini kepada makna apa? Najis apa? Ainiyah. Najis apanya? Ainnya. Mafhum sampai sini ya kan ya? Nah, terlepas dari dalil-dalil yang lainnya yang banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, diantaranya hadis bahwasanya Nabi SAW ketika kita ingin meminjam bejananya orang-orang kafir yang mereka itu masak di dalamnya babi dan juga mereka pakai untuk khomer, maka kita diperintahkan sebelum memakannya untuk dicuci. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwasanya babi ini adalah najisnya najis apa? Najis ain. Makanya bejananya sebelum kita pakai, kalau kita ingin meminjam bejananya orang kafir, disuruh apa? Cuci. Dan perintah mencuci ini menunjukkan apanya? Najisnya. Adapun takwil Asy-Syaukani dan juga yang lainnya disuruh dicuci karena khawatir ada yang tersisa, yang nempel. Sehingga untuk menghilangkan babinya, untuk menghilangkan apanya? Khomernya. Maka ini fihi bu'dun. Maka ini jauh. Nah, hukum asalnya disuruh mencuci karena babi dan kalau khomer nanti kita bicara lain, ada dalil yang lainnya. Nah, karena menunjukkan babi itu adalah apa ini? Najis. Nah, bukan karena mau menghilangkan bekasnya yang masih apa ini? Tersisa saja. Nah, sehingga ini ya kawan, ini dari kitab Mausu'ah Ahkamit Taharah karya Ad-Diban. Karena baca sedikit saja ya kawan. Nah, kata beliau, ini kitab besar ya kawan, khusus masalah taharah, sekitar 8 jilid, hanya masalah bersuci saja. Nah, kata beliau, amluhu alal haram fihi bu'dun, membawanya kepada makna haram itu jauh, li'annahu yu'addi ila taqrar wa yunafil balaghah al-Qur'aniyah, dan karena itu akan mengakibatkan terjadinya pengulangan dan bertentangan dengan gaya bahasanya Al-Qur'an. Fayakunu takdirul ayah, sehingga makna ayat ini menjadi kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu haram. Padahal sebelumnya sudah disebutkan apa? Haram. Fayab'ud ayyakuna sadrul ayah wa akhiru ala taqrari tahrim. Sehingga jauh kemungkinannya di awal ayat sudah disebutkan haram, di akhirnya diulangi lagi apanya? Haramnya lagi. Bal qauluhu ta'ala, bahkan firman Allah Ta'ala, fa innahu rijsun ta'lilun litahrim, disebutkan supaya memberikan alasan dari pengharamannya. Kenapa diharamkan? Untuk babi dikarenakan dia adalah apa ini? Najis. Sehingga bukan maknanya haram. Walaysa takraran lahu, dan bukan pengulangan untuknya. Nah, sehingga ini insyaallah ya kawan yang rajih, yaitu pendapatnya jumhur ulama, bahwasanya babi adalah najisnya najis apa ini?
Najis ainiyah, bukan semata-mata najis apa? Hukmiyah, iya jelas, haram, paham ya? Apakah najis juga zatnya? Jawabannya iya. Nah, mafhum. Namun cara pensuciannya ya kan tidak bisa dikiaskan dengan anjing, dengan cara pengulangan cucian hingga 7 kali. Yang salah satunya dengan apa ini? Dengan tanah. Karena apa yang ada pada anjing, pada liurnya, belum tentu terdapat pada babi. Sehingga kembali kepada hukum asal, menghilangkan najis, yaitu cukup dengan sekali cucian jika sudah cukup untuk menghilangkan apanya? Najisnya, tanpa perlu apa ini? Pengulangan. Nah, adapun penyebutan laham, daging, maka ini juga bukan pengkhususan ya, ikhwan. Bukan hanya dagingnya saja, bahkan seluruh bagian dari babi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Jassas, dia mengatakan dalam Ahkamul Quran, "Wallahmu wa in kana makhsusan bizikri." Adapun daging, walaupun dia disebutkan secara khusus, wallahmu, walahma khinzir. Nah, aulahma khinzir, fa innal murad jami' ajza'ihi. Maka yang dimaukan adalah seluruh bagiannya. Wa inama khussa al-lahm bizikr, hanyalah dikhususkan daging untuk disebutkan li'annahu a'zam manfaatihi, karena itu adalah manfaat pemanfaatan yang paling besar. Dengan cara apanya? Dagingnya. Yang paling ingin dimanfaatkan dari babi itu adalah apanya? Dagingnya. Wa ma yubtagha minhu, dan itu yang dicari darinya. Kama nassa ala tahrimi qatlis sayd alal muhrim wal murad khatar hadru jami af'alihi fis sayd. Sebagaimana diharamkannya membunuh binatang buruan bagi orang yang sedang ihram. Yang dimaksudkan adalah mengharamkan seluruh perbuatannya terkait dengan apa? Buruan. Makanya mengasih isyarat kan juga enggak boleh kemarin, ya kan? Bagi orang yang sedang apa ini? Ihram. Ngasih isyarat kepada orang lain, membantu juga enggak boleh. Walaupun bukan dia yang apa ini? Membunuh. Tapi ayatnya larangannya untuk apa? Membunuh gitu. Wa khussa al-qatl bi dzikr li annahu a'zam ma yuqsadu bihi sayd. Dikarenakan pembunuhan ini adalah tujuan terbesar dari berburu. Kan berburu kan banyak apanya? Banyak bagiannya ya kan? Mulai dari mencarinya, kemudian mengejarnya. Ini semuanya haram tidak? Haram. Nah, walaupun yang disebutkan dalilnya cuma apanya? Membunuh. Nah, begitu pula larangan dari jual beli ketika sudah azan apa ini? Jumat. Yang dilarang bukan hanya jual beli, tapi juga semua perkara yang menyibukkan dari apa ini? Salat Jumat. Nah, disebutkan secara khusus jual beli karena ini paling seringnya yang melalaikan siapa ini? Manusia. Aku nggak jual beli, aku tidur aja lah sudah. Bisa dia berdalil seperti itu. Kan yang dilarang untuk apa? Jual wadzarul baik. Aku nggak jual beli, aku tidur aja nanti aja nunggu Pak baru datang. Bisa? Tidak. Dilarang tidak tidurnya? Dilarang. Nah, sehingga ini ya kan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jassas rahimahullahu taala. Nah, wa kadzalika khussa lahmul khinzir bin nahi ta'kidan li hukmi tahrimi wa khadaran li sairi ajzaihi. Padahal ala annal murad bidzalika jami' ajzaihi wa in kana an-nas khasan fi lahmihi. Sehingga ini menunjukkan haramnya pada semua atau najisnya semua bagian tubuhnya, walaupun yang disebutkan secara khusus adalah apanya? Dagingnya. Karena manfaat yang paling dicari dari babi adalah apanya? Dagingnya. Sehingga ini bukan pembatasan. Nah, ini kesimpulan dari fa'innahu rijsun. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-146 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca Ikram ayatnya 146. Nah. Illa ma hamalat kata Allah Subhanahu wa taala ya kan, wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, haramna kulladzi zufur, kami haramkan setiap yang memiliki zufur, memiliki apa? Kuku, hukuman atas mereka.
Karena memang dari dulu suka mengharam-haramkan, sekalian Allah apa ini? Haramkan sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma. Dan juga dari sapi dan kambing kami haramkan atas mereka lemaknya, gajihnya, syuhumnya. Illa mahamalat zuhuruhuma, kecuali yang dibawa oleh punggung keduanya, yaitu sapi dan kambing. Awil hawaya, bagian dalamnya. Au makhtalata bi azmin, atau yang bercampur dengan tulang. Zalika jazainahum bibaghihim. Itu adalah balasan kami kepada mereka dengan sebab tindakan mereka yang melampaui batas. Wa inna lasadiqun, dan kami benar. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, fahadzal al-muharram ala hadhihi al-ummah kulliha min babit tanzih lahum wasyan. Semua yang Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya, semua yang Allah sebutkan dari yang haram atas umat ini di ayat yang sebelumnya tadi, yang 4 perkara tadi, semuanya adalah dalam rangka mensucikan mereka dan menjaga mereka dari perkara-perkara yang memudaratkan badan mereka, agama mereka, dan akhirat mereka. Wa amma ma hurrima ala ahlil kitab, adapun yang diharamkan atas ahlul kitab, ayat 145, yang diharamkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Sekarang ayat 146, yang diharamkan atas siapa? Ahlul kitab. Faba'duhu thayyib, maka sebagiannya itu baik. Sehingga diharamkan bukan karena nggak bagus, tapi sebagai hukuman. Paham ya? Kalau untuk umat ini, jelas semua yang diharamkan itu yang apa ini? Yang nggak baik. Beda dengan yang diharamkan atas ahlul kitab. Maka sebagiannya apa kata beliau? Thayyib. Sebagiannya ada yang baik. Nah. Walakinnahu hurrima alaihim. Akan tetapi, meskipun baik, tetap diharamkan atas mereka. Uqubatan lahu, sebagai bentuk hukuman atas mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan, wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan segala yang memiliki kuku. Wa dzalika kal ibil wa ma asbahaha. Dan itu adalah seperti unta dan yang semisalnya. Padahal unta untuk umat ini apa? Halal. Baik. Wa haramna alaihi minal baqari wal ghanam ba'dha ajza'iha. Dan juga kami haramkan atas mereka dari sapi dan juga kambing sebagian anggota tubuhnya. Wa huwa syuhumuha, yaitu lemaknya. Walaisal muharram jami'us syuhum minha, tapi tidak semua lemaknya yang diharamkan. Bal syahmul ilyah wastarab, akan tetapi lemak yang ada di ilyah, bagian pantat, bagian bokong, wastarab, Allahu a'lam bagian saraf ini. Walihada istathna asy-syaham al-halal min dzalik. Oleh karena itu dikecualikan lemak yang halal dari itu semua. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya. Ai asy-syaham al-mukhalid il am'a, yaitu lemak yang bercampur dengan am'a, dengan otak, dengan lambung, dengan usus. Am'a jamak dari ma'yun. Ini usus. Au makhtalata bi azmin, atau yang bercampur dengan daging. At-tahrim alal yahud, dan pengharaman ini atas Yahudi. Jazainahum bibaghihim, pengharaman atas Yahudi ini kami berikan balasan kepada mereka bibaghihim, ai zulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Wa ta'addihim fi huquqillah, dan karena mereka melampaui batas terkait dengan hak Allah, wa huquqi ibadihi, dan juga hak-hak para hamba. Faharramallahu alaihim hadhil asya', maka Allah pun mengharamkan atas mereka perkara-perkara ini, uqubatan lahum wa nakalan, sebagai bentuk hukuman atas mereka. Nakalan dengan hukuman, dengan uqubah itu sama. Wa inna lasadiqun fi kulli ma naqulu, dan kami adalah benar dalam semua yang kami ucapkan, wa naf'al, dan kami buat,
wa nahkumu bihi, dan apa yang kami hukumi. Kami benar dalam semua ucapan kami, perbuatan kami, dan hukumnya kami. Wa man asdaqu minallahi haditsa, dan tidak ada yang lebih benar, lebih jujur daripada Allah ucapannya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang mau percaya. Kemudian kata Allah di ayat yang setelahnya, fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmah wasi'a rahmatan wasi'ah wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Sudah pembahasan, biar selesai pembahasan yang haram ini. Kita sebutkan beberapa faedah yang terkait dengan tambahan pengharaman atas Bani Israel ini, atas orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-146. Tahrim Allah Ta'ala al Yahud kulladhi zufur minal bahaim wat tair. Pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Yahudi setiap yang memiliki kuku, seperti bahimah, unta, seperti unta dan burung. Tair, burung memiliki kuku. Itu juga haram untuk mereka. At-sarab itu syahmul batan, ya. Sarab itu lemak perut. Faedah yang berikutnya, keharaman lemak atau sebagian lemak sapi dan kambing atas orang Yahudi. Keharaman lemak, sebagian lemak sapi dan kambing atas orang Yahudi. Faedah yang berikutnya, sebab diharamkannya sebagian perkara yang baik atas mereka adalah kezaliman yang mereka lakukan. Sebab diharamkannya sebagian perkara yang baik atas mereka, walaupun baik, tapi tetap diharamkan sebagai hukuman, adalah kezaliman mereka. Dzalika jazainahum bibaghihim. Pengharaman itu kami timpakan kepada mereka sebagai hukuman atas mereka. Al-hawaya itu al-am'a, itu usus. Faedah yang terakhir, annama akhbarallahu bihi amma harramahu 'alal yahud wa 'ainus sid, bahwasanya semua berita Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah haramkan atas orang Yahudi adalah benar. Wa inna lasadiqun. Semua yang Allah beritakan tentang apa yang Allah haramkan atas Yahudi adalah benar. Wa inna lasadiqun. Nah, sehingga ini tambahan atau lanjutan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada umat ini ataupun kepada orang-orang Yahudi. Adapun ayat yang setelahnya 147 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Najisnya iya, hukmiyan. Karena ada dalil lain yang menunjukkan kesucian ainnya.
yaitu hadis Anas ketika datang pengharaman khamar secara mutlak, maka para sahabat yang memiliki sisa khamar mereka menumpahkannya di jalan-jalan Madinah. Seandainya haramnya atau najisnya najis aini, maka tidak akan mereka tumpahkan di mana? Di jalan. Paham ya? Sama saja mengganggu manusia. Karena najis apanya? Zatnya. Nah, sehingga itu ada dalil yang mengeluarkannya. Kalau masalahnya masuk ke situ. Nah, Allah taala